Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Senin 8 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Memasuki tatanan kehidupan baru dalam masa pandemi COVID-19, pemberlakuan rapid test dan PCR ditiadakan khusus untuk masyarakat lokal Nusa Tenggara Timur yang hendak berpergian dalam wilayah lokal Nusa Tenggara Timur. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Terkait penerapan new normal di tanah air, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membuka pintu perjalanan dari dan ke sejumlah kota khusus wilayah NTT melalui berbagai jalur transportasi laut, darat, dan udara dengan tetap memperlakukan standar protokol kesehatan tanpa rapid test dan swab laboratorium yang secara ekonomi sangat memberatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka kepada RRI per telepon mengatakan, geliat ekonomi warga di Nusa Tenggara Timur perlu segera ditumbuhkan kembali. Pembukaan sarana transportasi dengan pembatasan protokol kesehatan diharapkan memberikan keleluasan warga untuk menata kembali ekonomi keluarga dan daerah. Bebas rapid test dan polymerase chain reaction PCR hanya berlaku dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, sementara transportasi dari luar masuk NTT tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya termasuk melewati tahapan rapid test dan PCR dengan menunjukkan hasil pemeriksaan. Diharapkan dalam waktu dekat Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah mengeluarkan edaran resmi dan mulai berlaku 15 Juni 2020. Pada saat diberlakukannya new normal, penggunaan protokol kesehatan tetap minus rapid test, minus kewajiban untuk rapid test dan PCR. Khusus untuk angkutan transportasi darat, laut, dan udara di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dari luar NTT masuk ke dalam wilayah NTT wajib rapid test. Ya. Ishak Nuka juga berharap kesepakatan pemberlakuan yang sudah disampaikan kepada semua pimpinan kabupaten kota agar ditaati tanpa embel-embel yang menyulitkan warga saat bepergian dari dan ke sejumlah kota khusus wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembukaan pintu transportasi diberlakukan, masyarakat diingatkan untuk tetap patuh pada sejumlah protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya, menerapkan physical dan social distancing, wajib masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan pada setiap lokasi yang dikunjungi. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Masyarakat merasa terbeban dengan biaya rapid test dan PCR yang mahal sebagai syarat mutlak jika ingin melakukan perjalanan keluar kota. Selengkapnya, Rilen Poik menurunkan laporannya. Ini kan begini, uang ini kan uang rakyat yang kita bayar lewat pajak. Kita nikmatinya harus gratis gitu. Bilang ke pemerintah itu, jangan terlalu membebani rakyat dengan kondisi seperti inilah. Masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mempertanyakan biaya rapid test dan PCR untuk mendapatkan surat keterangan bebas COVID-19 sebagai syarat bepergian antar kota dan keluar kota di Nusa Tenggara Timur. Maka biaya ini dinilai terlalu membebani masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini. APBD Nusa Tenggara Timur senilai 810 miliar untuk penanganan COVID-19 mestinya juga menanggung biaya tes cepat bagi masyarakat yang bepergian. Demikian Jeffrey Anus, salah satu warga masyarakat Kota Kupang, mengeluhkan hal tersebut kepada RRI dan meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mencari solusi membantu meringankan beban masyarakat tersebut. Kalau hanya untuk pembatasan bepergian ke sana kemari dengan syarat yang telah ditentukan bahwa harus ada surat keterangan rapid test dan PCR, itu juga menjadi pertanyaan mendasar kepada kita. Bagaimana mereka mengakses itu dengan biaya yang sangat tinggi? Tes PCR dan rapid itu harus gratis dong. Ketika dikonfirmasi RRI terkait keluhan masyarakat mengenai biaya rapid test dan PCR, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Ince Sayuna, mengatakan bahwa ini adalah sebuah konsekuensi dari pilihan yang diambil. Karena di tengah situasi seperti ini, seharusnya masyarakat berada di rumah. Kecuali dihadapkan dengan situasi yang urgent, maka diizinkan untuk bepergian, namun ada protap yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sebagai syarat untuk bepergian baik lewat udara maupun laut. Ince Sayuna menegaskan, masyarakat harus berhikmat agar bisa melihat kebijakan pemerintah adalah untuk kebaikan bersama, karena ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Menurut saya tuh pemerintah berharap supaya jangan kemana-mana dulu sampai reda gitu. Tapi kalau orang punya pilihan untuk jalan, ya konsekuensinya ikuti protap yang ditentukan gitu ya. Selain protap kesehatan yang sudah menjadi aturan kita bersama seluruh pemerintah, tapi juga memenuhi protap yang diminta oleh perusahaan jasa pelayaran baik di laut maupun udara toh. Kita meminta pemerintah untuk harus bisa melakukan tes secara massal dibiayai oleh APBD provinsi.
gitu. Nah, tapi karena kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk new normal itu kalau kurvanya sudah selesai kan, artinya pemerintah menganggap bahwa sudah tidak berbahaya lagi, sehingga hanya bisa dilakukan protap kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat, termasuk pilihan bagi masyarakat yang mau melakukan perjalanan keluar, baik melalui laut maupun udara, ya resikonya adalah melakukan rapid test dan PCR. Berkaitan dengan surat edaran gugus tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, maka setiap orang yang bepergian wajib menunjukkan surat keterangan telah mengikuti rapid test dalam jangka waktu kadaluarsa 3 hari dan tes PCR untuk jangka waktu 7 hari di setiap tempat pemeriksaan, di bandara maupun di pelabuhan. Apabila tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan dari Dishub, Kepolisian, Satpol PP, TNI akan meminta warga untuk kembali ke tempat semula. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Cabang ND kembali menyalurkan bantuan alat pelindung diri APD untuk petugas medis di RSUD ND. Penyaluran bantuan APD kali ini merupakan kali ketiga PT BRI Cabang ND menyalurkan bantuan untuk rumah sakit. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan Heri Epu. Mewakili dari Pak Bupati sebagai Ketua Gugus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BRI, Yayasan BRI Kasih. With love, we care and serve. Cinta, kami peduli dan melayani. Penyerahan bantuan APD dilakukan oleh pimpinan BRI Cabang ND Yoga Aditya Pratama, diterima secara langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ND, Dr. Aryas Dwi Lestari, dan disaksikan oleh Wakil Ketua Satgas Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten ND, Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Fuad Suparlin. Menurut Yoga Aditya Pratama, bantuan yang telah disalurkan beberapa waktu lalu antara lain tempat cuci tangan, masker, disinfektan, serta sembako yang disalurkan secara bertahap karena belum tahu berapa lama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Ia menjelaskan bantuan APD yang diserahkan kali ini masing-masing 65 set baju hazmat dan bantuan APD tersebut akan terus disalurkan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit selama pandemi corona berlangsung. Saya sudah membuat sama tim saya adalah kami pegawai BRI ada kesepakatan untuk memotong gaji kami untuk memberikan sembako buat teman-teman ya, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, salah satunya mudah-mudahan ini juga bisa membantu dari pihak rumah sakit untuk tenaga kesehatannya karena mereka adalah ya kita bergantung sama mereka. Kalau mereka sakit, siapa lagi yang mau ini care terhadap kita? Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ND, Dr. Aris Dwi Lestari mengatakan, untuk kebutuhan APD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ND selama 1 bulan ke depan masih bisa mencukupi, baik dari APD hasil pengadaan rumah sakit sendiri maupun bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari BRI Cabang ND. Kalau kami selalu omong bahwa bantuan hazmat ini, APD itu adalah sambungan nyawa kami, karena tanpa ini kami terus terang juga sangat berisiko sekali untuk terkena, jadi terpapar. Jadi saya sebagai pimpinan sekaligus sebagai dokter penanggung jawab ruang COVID-19 di bidang penyakit dalam sangat membutuhkan ini. Aris Dwi Lestari menambahkan bantuan APD yang disalurkan kali ini sangat berguna bagi tim medis karena sebagai benteng terakhir untuk pasien COVID-19 sangat membutuhkan sekali karena APD atau hazmat ini sekali pakai langsung dibuang. RRI Herepo melaporkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu telah mengundang mediator dari provinsi guna menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja PHK 14 orang karyawan PT Nafiri Multi Konstruksi NMK. Rebi Leolede menurunkan laporannya. Itu tidak dapat kesepakatan antara PT Nafiri dengan karyawan atau penerima kerja atau buruh yang di PHK, sehingga kita dorong ke provinsi untuk mendatangkan mediator untuk sebanyak 14 orang yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja PHK oleh PT Nafiri Multi Konstruksi NMK meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu agar mengundang mediator dari provinsi guna memediasi masalah perselisihan hubungan industrial berupa PHK karyawan. Terkait permintaan tersebut, Kepala Dinas Naketrans Kabupaten Belu, Laurentius Ki Ignahak mengungkapkan telah mengundang mediator agar persoalan yang dialami pekerja yang di PHK segera diselesaikan karena dari mediasi yang sebelumnya dilakukan dinas tidak ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan sehingga perlu adanya mediator. Pihaknya berharap agar setelah adanya mediator terdapat kesepakatan sehingga tidak berlanjut ke pengadilan. kaitan dengan Nafiri dari 14 orang itu setelah kita melakukan klarifikasi sekarang tidak dapat kesepakatan antara PT Nafiri dengan karyawan
karyawan atau penerima kerja atau buruh yang di PHK, sehingga kita dorong ke provinsi untuk mendatangkan mediator untuk difasilitasi atau dimediasi kelanjutannya. Harapan kita ketika mediator datang itu ada kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja, dalam hal ini buruh dengan perusahaan, sehingga hak-hak pekerja itu dalam hal ini karena PHK diterima oleh karyawan. Kalau sampai tidak ada kesepakatan, maka ini pasti ada anjuran dari mediator untuk bawa ke pengadilan hubungan industrial. Menurut Kadis Nakertrans, persoalan yang terjadi karena PT Nafiri Multi Konstruksi NMK bukan perusahaan lokal, sehingga hanya memiliki kuasa direktur yang tidak dapat mengambil keputusan. Karenanya PHK dilakukan bagi pekerja di Kabupaten Belu. Di sini kuasa direktur, bukan direktur utama. Sehingga pada saat kita buat kesepakatan pertemuan di DPR, itu kuasa direktur tidak bisa mengambil satu keputusan. Ketika itu juga kuasa direktur mengatakan, ya saya tidak PHK, tetapi kalau saya dorong ini ke kantor pusat, kalau kantor pusat mengatakan lain, maka pasti terjadi lain. Ketika dia dorong ke kantor pusat mengatakan tetap PHK. Itu yang kita sesali. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, akibat pandemi COVID-19, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, sebanyak 23 orang PHK dan ratusan pekerja lainnya dirumahkan. RRI Atambua, Fibi Leolede melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
mau